Shalom, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan renungan untuk kita semua. Renungan kita terambil dalam Yosua 1, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, pada ayat ini saya mengambil tema yaitu syarat keberhasilan. Di seluruh penjuru dunia manapun, jika ditanya kepada seluruh umat manusia, siapa sih yang gak ingin berhasil? Siapa sih yang gak ingin sukses? Siapa sih yang tidak ingin mencapai keberhasilan? Dalam ayat ini, kita dapat melihat ada syarat keberhasilan. Yang pertama itu ialah bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan. Jika kita melihat dalam Alkitab, banyak sekali hukum-hukum yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita diperintahkan untuk bertindak hati-hati. Berarti apa? Ada tindakan-tindakan yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudaraku. Karena apa? Syarat keberhasilan itu ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan, maka keberhasilan itu bisa menjadi milik kita. Namun jika kita bertindak ceroboh, jika kita bertindak tidak sesuai dengan aturan, maka kita tidak akan memperoleh keberhasilan itu, melainkan kita memperoleh kegagalan. Karena apa? Karena kita bertindak ceroboh. Ingat saudaraku, kecerobohan itu dapat merusak segalanya. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan, mari kita ikuti, mari kita lakukan hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhan, karena Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Poin yang kedua itu di ayatnya yang ke-8, renungkanlah itu siang dan malam. Syarat yang kedua supaya kita memperoleh keberhasilan ialah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu hanya bukan sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca Kejadian sampai Wahyu, bukan. Namun ketika kita membaca lalu kita merenungkan itu siang dan malam. Artinya apa? Setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Orang-orang yang merenungkan firman, dia juga akan kelak menjadi pelaku. Jika dia sudah merenungkan itu, pasti dia menjadi pelaku firman Tuhan. Namun jika orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bahkan tidak memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimanakah dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya? Bagaimanakah keberhasilan itu nyata, sedangkan ia tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Kita berharap keberuntungan, keberhasilan daripada Tuhan, namun kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Itu sama dengan kosong, saudaraku. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan itu setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Karena apa? Kehidupan kita, segala sesuatunya itu harus kita sesuaikan, harus kita uji dengan firman Tuhan. Selanjutnya, poin yang ketiga itu ialah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di zaman sekarang ini, pantang sekali kita melihat sesuatu hal yang membuat iman kita goncang. Kita langsung lemah. Pantang kita mendapatkan suatu kritikan dari luar, kita langsung jatuh, kita langsung lemah. Ada orang yang menghina kita, percuma kamu berdoa, tapi hidup kamu gitu-gitu aja kok. Percuma kamu baca firman Tuhan, toh juga kamu gak bisa kaya raya, kamu gak bisa mendapat banyak uang. Ukuran dunia keberhasilan itu ialah kita memperoleh banyak harta. Namun tidak dengan orang-orang yang percaya, saudaraku. Jika kita mendahulukan kehendak Tuhan, otomatis berkat Tuhan pasti menjadi milik kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Bangsa Israel ketika mendengar musuhnya berkata berbadan besar, mereka mengintai tanah itu. Mereka ada bisik-bisikan berkata, orang-orang di sana memakan orang sana badannya besar. Lalu
pengintai-pengintai itu jadi lemah. Namun, biarlah kita tidak seperti para pengintai itu. Karena firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti apa? Kita perlu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan katakan, mari kita imani. Setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita, mari kita imani. Kita percayai bahwa janji itu akan tetap menjadi milik kita. Asalkan apa? Asalkan kita setia, berlaku jujur di hadapan Tuhan, berlaku setia, bertindak hati-hati. Renungkan firman siang dan malam, renungkan kehendak Tuhan, dahulukan kehendak Tuhan. Dan apapun rintangan yang kita alami, kita tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita. Agar apa? Agar keberhasilan itu menjadi milik kita. Karena ketika kita melakukan 3 poin ini, percayalah, keberhasilan pasti menjadi milik kita. Baiklah, sekian renungan dari saya. Kiranya memberkati saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.